Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mekanik Rumahan ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel YouTube saya, segera untuk subscribe, like, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya berikan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini terdapat yang namanya klep, per klep ya, retainer, dan juga kop ya. Benda-benda ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas tentang efek ya, atau kelebihan dan kekurangan menggunakan per klep racing ya guys. Nah, di sini saya terdapat dua contoh ya guys. Di antara ini terdapat per klep racing dan juga per klep standar. Nah, kalian bisa pilih mana dari kedua ini, mana yang racing dan juga mana yang standar ya. Nah, per klep ya, di sini terdapat dua contoh. Yang sebelah sini ini per klep racing. Yang sebelah sini ini standar guys. Kalian bisa bedakan dari ulirnya ya, jarak antara ulir ya. Ini kan per klep racing ya, jarak ulirnya ya, itu jarak ulirnya ini jauh-jauh guys dibandingkan dengan per klep yang standar ya. Nah, per klep standar ini kan jarak ulirnya deket-deket ya. Kalian bisa bandingkan dah nih. Ini kerasnya juga beda guys. Ini yang standar ya. Yang standar itu kerasnya lembek guys, nih lembek. Sedangkan yang racing ini keras. Nah nih, keras nih, keras. Jadi jarak main dari kedua per klep ini berbeda-beda guys. Makanya kenapa ketika kalian menggunakan yang namanya noken ya, noken lift tinggi ya, atau durasi tinggi ya, itu diwajibkan menggunakan yang namanya per klep racing guys. Sebab ketika pada putaran atas kalian memakai yang namanya per klep standar ya, tentunya itu lift nokennya kan tinggi guys. Ini menekan pelatuk, itu menekan klep ya, itu menekan klep sampai ke bawah guys. Ini kan loyo ya, per klep standarnya ini loyo ya. Jadi ketika lift tinggi ini ditekan, ini bisa mentok guys. Nanti terjadi yang namanya floating ya. Floating itu klep bisa telat ngangkat, atau ini klep nabrak ke piston itu. Nah, di sini saya akan bahas dulu pertama kali ya guys, kelebihan dari penggunaan per klep racing ya. Itu ketika klep menutup ya guys, itu cepat guys. Gerakan klep menutup itu cepat. Karena apa? Karena ini ulirnya per klep racing ya, ini tinggi-tinggi guys, atau berjauhan ya. Kalian bandingkan dengan ini ya, per klep standar. Ini kan deket-deket guys. Nah, itu fungsinya ini semakin jauh ya, berfungsi sebagai per klep itu nanti akan bergerak lebih cepat menutupnya guys. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika menggunakan klep racing ya, itu kan klep ya, ketika mesin bermain ya, noken berputar, tentunya itu pelatuk akan menekan yang namanya per klep dan juga klep ya. Itu kan fungsi klep kan naik turun gini guys. Nah, membuka dan menutup ya. Ketika kalian menggunakan yang namanya per klep racing, tentunya kedua klep ini ya, itu seimbang guys dan cepat ya. Kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, ketika kalian per klepnya lembek ya, dan salah satu dari klep itu telat menutup, itu dapat menyebabkan floating guys. Nah, ketika per klepnya lembek seperti ini guys, klep in membuka ya, lalu menutup. Nah, ini telat menutup ya, klep ini telat menutup, dan sedangkan klep X ini cepat membukanya. Jadi ini nabrak guys ya, nabrak. Daun klep ini nabrak ya, daun klep ini, kedua daun klep ini ketika tank turun ini nabrak. Itu yang dapat menyebabkan klep nabrak piston ya, itu yang dinamakan floating guys.
karena gerakan klep menutup itu lambat. Selanjutnya kelebihan dari perklep racing dibanding standar ya. Ketika mesin motor sudah mengalami suhu tinggi ya guys, ini tahan terhadap panas guys. Jadi ya, ketika walaupun mesin sudah panas, ini kerja perklep racing ya, ini tidak ada perubahan. Jadi tetap ngaceng artinya ya, atau tetap kuat ya, tetap keras. Beda dengan perklep yang ini. Ini kan bahan materialnya berbeda guys ya. Ini ketika kena suhu panas, ini akan berubah guys, berubah menjadi tambah lembek ya. Makanya itu yang dapat menyebabkan yang namanya floating atau klep itu telat menutup ya. Dari bahan materialnya aja sudah beda guys, dan juga harganya juga beda ya. Nah, kemudian tentang memodif ya, tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Di sini kita bahas tentang kekurangan dari penggunaan perklep itu sendiri guys. Nah, perklep itu sendiri kan keras guys ya. Pelatuk itu menekan yang namanya klep itu akan semakin keras guys, dan tentunya akan membebani yang namanya klep ya. Makanya kalian harus menggunakan klep dengan kualitas yang bagus guys. Ketika perklepnya ini keras, tentunya ini akan membebani klep ya. Dan ketika klep kalian ini kualitasnya jelek ya, itu akan dapat mengakibatkan patah pada bagian ini guys ya. Itu kan klep naik turun ya, itu kan semakin berat guys kerjanya ya. Jadi itu di sini bisa patah. Kan banyak tuh guys kejadian ya, ketika di RPM tinggi itu motor bisa ngencing atau dapat jebol ya. Itu karena pada bagian ini ya, pada bagian dekat payung klep ya, ini patah guys, patah ya. Makanya dari itu kalian harus memilih yang namanya klep itu dengan kualitas yang bagus atau dengan menggunakan juga klep racing ya. Jadi perklepnya racing dan juga klepnya racing, jadi seimbang guys. Cukup itu aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.